Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar. Wazkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul muhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhali man hajja wa antamar wa ala alihi wa sahbihil abrar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa aidun syarifun jalil rafa'allahu ala qadrahu wa adhar wa sammahu yawmal hajjal akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semenjak tadi malam hingga menjelang salat Id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid secara terus-menerus. Baik di rumah, di musola, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya. Saat ini kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan di mana orang Jawa menyebutnya dengan bulan besar. Sebutan besar bukan tanpa alasan, karena di bulan ini terdapat dua ibadah besar. Yang pertama ibadah haji, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dan merupakan ibadah penyempurna dari rukun Islam. Yang kedua ibadah korban, hukumnya sunnah muakkadah. 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Dan hari ini di hari raya Idul Adha, di sana sini terdengar suara takbir Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan ditutup dengan tahmid walillahil hamdu, yang berarti hanya bagi Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dengan takbir Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanyalah Allah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Apapun yang kita bangga-banggakan, dari kekayaan harta, kebesaran pangkat, dan segala kemewahan duniawi, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibanding dengan kebesaran Allah. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan jabatan, karena jabatan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita memamerkan kepandaian atau keahlian, karena kepandaian atau keahlian adalah kecil. Semuanya kecil, dan yang maha besar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan. Allah lah yang memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya. Maka dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan tahu siapakah sebenarnya yang memberi kekayaan itu.
Lalu ia memujinya dan bersyukur. Demikian pula bagi orang yang diberi pangkat, kedudukan, kekuatan, haruslah memuji dan bersyukur. Jangan sampai pemberian-pemberian yang telah diperoleh digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberian Allah, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Bahkan kemerdekaan pun yang kita rayakan bulan Agustus 1 bulan kemudian, tanpa berkat rahmat Allah mustahil akan terwujud. Maka jangan berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Al-Quran surat Luqman ayat 18. Oleh sebab itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan cara berlaku sopan dalam pergaulan, menengok para tetangga, terutama yang sedang tertimpa kesusahan, bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Selain itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarufkan anugerah atau pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama di hari di mana bagi orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah atau menyembelih binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah tersebut, yakni berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ibadah korban ini, marilah kita kembali flashback. Kita mengingat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Betapa besar pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya korban memotong ternak, tapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah yang pada akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor domba. Rabbi habli minas solihin. Dalam munajatnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah menyampaikan kabar berita gembira kepadanya, yaitu akan memperoleh anak yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah sampai usia anak itu untuk berusaha, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa engkau aku sembelih. Sebab itu pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak." Anaknya Ismail menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bapak. Bapak akan mendapati aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar." Hadirin rahimakumullah. Korban secara bahasa berarti mendekat. Mendekat kepada Allah yang dinamakan ibadah. Mendekat kepada sesama muslim dengan berbagi. Marilah kita mendekatkan diri terhadap urusan akhirat. Jangan hanya mendekat terhadap urusan duniawi. Saat musim batu akik kita rela mengeluarkan berjuta-juta uang. Ketika musim sepeda kita beli dengan harga jutaan. Pada waktu HP rusak kita pun membeli dengan harga yang berjuta-juta. Yang semuanya itu adalah urusan duniawi. Tetapi hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban dengan menyembelih kambing atau sapi. Jangan sampai kita hanya membeli arang dan tusuk satenya saja, dan kita merasa sayang mengeluarkan uang untuk membeli hewan korban.
Nabi Ibrahim telah berserah diri memenuhi perintah Allah. Semoga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah dan berkorban menuju jalan yang diridhoinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita syukuri kedatangan hari mulia ini, sebab hakikat kebesaran ini adalah persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan besar umat Islam dari segenap penjuru dunia ialah pada bulan haji sekarang ini. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia di tanah haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan dalam Islam. Mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah, bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini saudara-saudara kita di tanah suci berkumpul bersama dengan saudara muslim lain dari belahan dunia. Mereka akan kembali ke negaranya masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran dengan membawa oleh-oleh rasa persatuan yang kokoh. Sungguh berbahagialah umat Islam yang mampu memenuhi panggilan Allah ini. Dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima, mereka datang mengharap ridho Allah. Mereka sambut seruan Allah dengan gema talbiyah, takbir dan tahmid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Aku sambut panggilanmu wahai Tuhan. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Semoga kita semua yang sholat Idul Adha di Masjid Al-Habib ini mampu melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar walillahil hamdu. Sementara bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan sholat Idul Adha. Hikmah yang terdapat dalam ibadah haji ini merupakan seruan kepada kita untuk bersatu seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, di mana kita berbaris rapat dengan penuh semangat dan rasa persatuan serta persamaan. Ruku sama-sama ruku, sujud sama-sama sujud, duduk sama-sama duduk di bawah satu komando, satu pimpinan yaitu imam. Itu pun mengajak supaya kita bersatu dalam perjuangan menegakkan Islam, menyiarkan agama Islam, membina negara, umat dan bangsa, teguh bersatu padu di bawah satu komando pula, tidak tercerai-berai, pantang terpecah belah. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa rahasia kesengsaraan kita adalah karena perpecahan, permusuhan sesama kita sendiri. Penegasan ini perlu kita perhatikan untuk masa-masa yang akan datang, agar kita bersatu padu dengan menjalankan dan memahamkan Islam sebagai ajaran yang lengkap rahmatan lil alamin. Karena itu wahai kaum muslimin, tetaplah kita pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Kaum pelajar, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, pedagang, politisi, guru dan lain-lain, tekunlah dalam menghadapi tugasnya. Mental perjuangan harus dipertinggi. Semangat berkorban karena Allah harus ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim yang merelakan putranya demi perintah Allah harus menjadi cermin buat kita semua. Yang pada intinya dalam berkorban adalah setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismail kita mungkin harta kita, Ismail kita mungkin jabatan kita, Ismail kita mungkin gelar kita, Ismail kita mungkin ego kita. Ismail kita adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ismail, tapi Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini bahwa segala yang kita miliki hanyalah milik Allah semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun.